Shake my hand in your character. Kami dari tim produksi. Of course, kami yang memiliki tugas untuk memastikan setiap proses produksi berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Produksi biasanya dibagi menjadi beberapa berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Halo, saya dari tim produksi. Saya sebagai pimpinan produksi. Pimpinan produksi adalah seseorang yang memimpin dan mengelola proses produksi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan secara efektif dan efisien, serta memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Pimpinan produksi juga bertanggung jawab untuk mengelola tim produksi, mengalokasikan sumber daya, dan memantau kemajuan produksi. Mereka harus memiliki kemampuan untuk membuat putusan yang tepat, mengatasi masalah yang timbul, dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan produksi. Nah, dalam menjalankan tugasnya, pimpinan produksi harus memiliki pengetahuan yang luas tentang proses produksi, teknologi yang digunakan, dan standar kualitas yang berlaku. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan tim produksi, serta dengan pihak lainnya yang terkait dengan proses produksi. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, aku Dita Ainun Tias, aku dari tim produksi. Di tim produksi, aku menjabat sebagai sekretaris produksi. Sekretaris produksi memiliki tanggung jawab mencatat dan membukukan semua kegiatan yang berkaitan dengan produksi pertunjukan. Sekretaris produksi mempunyai tugas yang pertama, membuat proposal pementasan. Yang kedua, membuat surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan pementasan seperti surat izin dan surat kerjasama. Yang ketiga, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar. Yang keempat, membuat rancangan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kesekretarisan. Dan yang kelima, mencatat segala sesuatu yang terjadi hingga pementasan selesai. Itu adalah tugas dan tanggung jawab dari sekretaris produksi. Bye-bye. Kenalkan, nama saya Dari Satolo Bastian dari tim produksi sebagai bendahara. Nah, bendahara memiliki tugas yaitu mengelola keuangan unit produksi, termasuk menyusun anggaran, mencatat pemasukan dan pengeluaran, dan membuat laporan keuangan. Nah, itu saja tugas dari bendahara, dan bendahara juga sangat penting dalam produksi karena mencatat semua keuangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin, aku Dona Yulia Agustini. Di sini aku bakalan bahas apa sih tugas dari seksi dokumentasi dan seksi publikasi dalam sebuah pagelaran tari. Nah, yang pertama, seksi dokumentasi. Seksi dokumentasi punya peran yang besar banget dalam merekam dan mengambil momen-momen penting dalam sebuah pagelaran tari yang selanjutnya akan dipublikasikan oleh tim publikasi untuk dan supaya dikenal semua orang dan halayak. Sesi dokumentasi nggak cuma mengambil gambar ataupun mengambil video aja. Nah, seksi dokumentasi gerakan, suasana itu terekam dengan baik yang bisa dijadiin hal berharga untuk keperluan promosi di masa depan supaya bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya ada seksi publikasi atau tim publikasi. Nah, tim publikasi sendiri bertugas untuk memastikan pagelaran tari itu dikenal oleh banyak orang. Caranya dengan membuat poster, terus membuat promosi di iklan TV atau di iklan koran. Nah, itu supaya menarik
Kerjasama antara tim publikasi dan tim dokumentasi itu penting banget dalam sebuah pagelaran tari ataupun acara-acara yang lain. Nah, dokumentasi sendiri tadi kan berfungsi atau bertugas untuk mengambil gambar ataupun video. Nah, publikasi sendiri bertugas untuk mempromosikan supaya dikenal banyak orang. Hasilnya, pagelaran tari itu bisa dikenal ataupun diketahui oleh banyak orang. Seksi dokumentasi dan seksi publikasi punya peran besar banget dalam suksesnya sebuah pagelaran tari. Mereka yang memastikan semua momen terekam dengan baik dan mereka juga yang membuat pagelaran tari tersebut dikenal luas oleh masyarakat. Nah, segitu dulu ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian semua paham dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi dan tahu apa tugas dari seksi dokumentasi dan seksi publikasi dalam sebuah pagelaran tari. Terima kasih, bye-bye. Halo guys, perkenalkan nama saya Ayaska Fernando dari tim produksi. Tugas saya sebagai pendanaan. Pendanaan itu adalah untuk menyediakan dana yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dan itu adalah tugas yang penting. Dah. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Alia Zihan Kusmaningrum. Aku di sini mau ngejelasin apa sih itu tiketing. Jadi tiketing itu salah satu bagian penting dalam panitia pagelaran tari. Anggap aja tanpa tiketing acara itu bakalan kacau banget. Nah, bayangin aja semua orang asal masuk tanpa tiket, nggak tahu yang bayar siapa, nggak tahu yang nggak bayar siapa, nggak tahu siapa yang duduk di depan, nggak tahu siapa yang berdiri di belakang. Pokoknya kacau banget deh. Nah, makanya tugas tiketing adalah biar semuanya tertata dengan rapi. Mereka yang ngurusin gimana caranya tiket dijual, mulai dari nentuin harga tiket, ada tiket VIP, tiket reguler, bahkan diskon buat pelajar. Terus, nentuin gimana caranya tiket itu sampai ke tangan penonton, mau lewat online, beli langsung di tempat, semua itu panitia tiketing yang handle. Tapi kerjaan mereka nggak cuma berhenti di situ aja. Pas hari H, mereka harus mastiin semua penonton yang datang udah pada pegang tiket. Jadi biasanya ada barcode scanner atau gelang masuk, biar yang nggak beli tiket itu nggak bisa ngintip. Intinya, tiketing itu ibarat satpam sekaligus manajer pintu masuk. Berkat mereka, pagelaran tari bisa berjalan dengan tertib dan semua penonton puas dapat kursi sesuai dengan tiket mereka. Gitu deh. Keren ya, panitia tiketing. Jadi, segitu dulu penjelasan dari aku. Semoga bisa kalian terima dengan baik dan bermanfaat tentunya. Setelah ini, masih ada banyak materi-materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Shake my hand in your character. Kami dari tim host manager. Of course, kami selalu bertanggung jawab atas pelayanan publik, pelayanan semua tiket, dan pelayanan semua tanggung jawab di gedung ini. Ubur-ubur ikan lele. Kami cuma berempat lele. Halo, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran penting keamanan dalam sebuah pagelaran tari. Keamanan bukan hanya soal proteksi dari bahaya fisik, tapi juga mencakup semua keselamatan bagi penari, kru, dan penonton. Pada setiap pagelaran tari, banyak pihak yang terlibat, yaitu penari, kru, pengarah seni, dan tentunya adalah tim keamanan. Mari kita lihat lebih dekat apa saja sih tugas dari tim keamanan dalam acara pagelaran tari itu. Yang pertama, memastikan panggung dan area sekitarnya aman. Tim keamanan akan memeriksa panggung untuk memastikan tidak ada benda-benda yang berbahaya
atau potensi kecelakaan yang dapat membahayakan para penari dan kru. Yang kedua adalah pemeriksaan semua perangkat listrik dan kabel. Jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh listrik, itu akan sangat berbahaya. Jadi, pengecekan listrik secara teliti itu sangatlah penting. Yang ketiga adalah memberikan briefing kepada semua pihak tentang jalur evakuasi dan prosedur darurat. Hal ini adalah sangatlah penting agar dalam kondisi darurat semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Yang keempat adalah mengawasi keamanan di sekitar area pertunjukan, baik itu menjaga ketertiban penonton maupun memastikan tidak ada orang yang mengganggu jalannya sebuah pertunjukan. Dengan adanya tim keamanan yang profesional, penari dan kru dapat fokus pada penampilan mereka. Sementara tim keamanan menjaga agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Jadi, meskipun peran penting tim keamanan seringkali tidak terlihat, mereka memiliki andil besar dalam menjamin kelancaran dan keselamatan selama pagelaran tari. Tanpa tim keamanan, acara tidak akan terjamin. Terima kasih telah menonton. Keamanan adalah kunci kesuksesan setiap pagelaran. Hai, saya dari tim host manager, saya ke bagian seksi akomodasi. Baik, seksi akomodasi adalah penyiapan sarana dan prasarana untuk peserta pertunjukan. Akomodasi pertunjukan juga mencakup pengaturan penempatan peserta, termasuk letak duduk undangan dan alumni. Selanjutnya, ada tugas seksi akomodasi dalam pertunjukan adalah 1. Menyiapkan sarana dan prasarana akomodasi. Yang kedua, mengatur penempatan akomodasi peserta. Yang ketiga, memantau dan mengawasi fasilitas akomodasi. Hasil konsumsi dalam pertunjukan adalah hasil konsumsi dalam pertunjukan adalah kegiatan menyediakan dan mengatur makanan dan minuman untuk para penonton, panitia, pengisi acara, dan tamu undangan. Apa sih tugas seksi konsumsi itu? Seksi konsumsi itu bertugas 1. Menentukan menu yang akan disajikan. Yang kedua, menentukan tempat pemesanan konsumsi. Yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan. Yang keempat, menjadwalkan menu makanan. Yang kelima, memastikan jumlah peserta, panitia, pengisi acara, dan tamu undangan. Yang keenam, memastikan konsumsi yang dibutuhkan tersedia. Yang ketujuh, memastikan konsumsi distribusikan dengan tepat pada hari acara. Meskipun tugas seksi konsumsi sering dianggap remeh, sebenarnya mereka punya tanggung jawab yang sangat tinggi. Hai teman-teman, aku di sini sebagai transportasi. Tugas transportasi itu apa aja sih? Yang pertama, pastinya menyediakan kendaraan atau transportasi, entah itu mobil, entah itu bus, entah itu elf. Yang kedua, kita harus menjamin kendaraan tersebut aman. Kita mengendarai bus bersama-sama, kita juga harus menjamin bus tersebut aman dan selamat sampai tujuan. Yang ketiga yaitu menyediakan supir yang kompeten agar selamat juga sampai di tujuan. Yang keempat, kita harus mencari kendaraan darurat nih teman-teman. Tujuannya agar apa? Nih contohnya, nggak semua itu bisa naik bus. Ada yang kadang bermasalah dengan kesehatannya. Kita harus menyediakan transportasi darurat, contohnya sepeda motor, agar mereka nyaman juga teman-teman. Dan juga kita harus menjamin kendaraan tersebut aman dikendarai. Itu ya teman-teman, tugas dari tim transportasi. Terima kasih. Saya dari tim host manager. Di sini saya kebagian dari seksi gedung. Seksi gedung adalah bagian dari tim host manager yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan gedung, termasuk kebersihan dan kerapian di gedung, perawatan dan pemeliharaan di gedung, keamanan dan keselamatan gedung, pengelolaan fasilitas gedung seperti listrik, air, dan AC, serta pengelolaan parkir dan lalu lintas di sekitar gedung, dan pengelolaan lingkungan sekitar gedung seperti kebersihan dan kerapian di taman. Seksi gedung biasanya dipimpin oleh supervisor atau manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari di gedung.
Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab di seksi gedung. Yang ke-1 yaitu pengelolaan dan memantau kondisi di gedung. 2. Menjaga kebersihan dan kerapian gedung. 3. Mengatasi masalah yang timbul di gedung. 4. Mengkoordinasikan pekerjaan dengan tim yang lainnya. 5. Membuat laporan tentang kondisi gedung. Selanjutnya yaitu keterampilan yang dibutuhkan seksi gedung. Yang ke-1 yaitu kemampuan mengelola dan memantau kondisi gedung. 2. Kemampuan berkomunikasi elektif dengan tim lainnya. 3. Kemampuan mengatasi masalah yang timbul di gedung. 4. Kemampuan membuat laporan yang akurat. Dan yang kelima yaitu kemampuan bekerja sama dengan tim lainnya. Seksi gedung sangat penting dalam menjaga kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penghuni gedung. Terima kasih. Bye-bye. Shake my hand in your character. Kami dari tim artistik. Tim kami bertanggung jawab atas tampilan visual dan estetika seluruh pertunjukan. Of course, tim kami punya tugas masing-masing yang saling melengkapi. Halo Sobat Abipraya, perkenalkan saya Haifa Salsabila Azahwa dari 12 IPA 7. Di sini saya memiliki tugas sebagai sutradara dalam tim artistik. Nah, sebagai sutradara, saya bertanggung jawab mengarahkan keseluruhan proses produksi supaya berjalan sesuai dengan konsep dan ketentuan yang telah kita tetapkan bersama. Mulai dari ini hingga ini. Jelas tugas ini nggak main-main, karena semua elemen produksi harus selaras untuk mewujudkan pagelaran yang maksimal. Langkah awal yang akan saya lakukan, mengembangkan konsep utama pagelaran, mulai dari tema, suasana, hingga gaya yang ingin kita tampilkan. Selanjutnya, saya juga harus terus memantau perkembangan latihan, mengevaluasi hasil, dan juga melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dalam proses pelatihan, saya bekerja intensif dengan para aktor. Tugas saya membantu mereka memahami karakter yang diperankan, memberikan arahan, dan pastinya memastikan pesan serta emosi yang terkandung dalam naskah bisa tersampai dengan baik kepada penonton. Contoh ketika emosi yang sutradara inginkan tersampaikan pada audien dengan baik. Aku sampai nggak bisa berkata-kata sih, sampai nangis banget. Kamu kok yang nggak pernah menyerah, kayak sangat memotivasi kita semua. Jadi kayak semangat kamu kok, semoga banyak kamu kok di dunia ini ya. Maksudnya dari segi semangatnya, tekadnya, kerja keras, dan pantang menyerahnya. Sebenarnya tugas dari sutradara tak hanya itu. Simpelnya nih, tugas utamaku mentranslatekan sebuah skenario tertulis menjadi audio dan visual. Ada juga mengatur blocking atau posisi pemain setiap adegan. Bisa juga mengatur aba-aba mulai dari pengaturan cahaya, efek, bisa jadi soundtrack, ataupun kamera. Walaupun memang ada kepala departemen seperti kepala kamera, kepala sound, kepala artistik, tetap semua departemen yang ada di pagelaran itu secara estetik di bawah komando sutradara. Walaupun seorang sutradara tidak memiliki hak milik, namun sama seperti sutradara film, yang juga memiliki hak kredit sebagai pagelaran oleh nama sutradara tersebut. Semua itu dilakukan bertujuan agar meningkatkan daya tarik psikologis para audien atau disebut juga penonton. Of course, kolaborasi dengan tim artistik juga jadi kunci utama supaya setiap detail visual dan suasana di atas panggung terasa pas. Perkenalkan, nama saya Alvan Hidayat Duyanto. Saya dari tim artistik bagian stage manager. Stage manager atau SM adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh aspek produksi panggung atau pertunjukan. Tugas-tugas stage manager antara lain menyusun jadwal latihan, gladi bersih, pertemuan, dan pertunjukan, mengatur rapat produksi dan memastikan semua orang terlibat dan mendapatkan informasi yang diperlukan, memastikan semua properti, set, dan perlengkapan panggung tersedia dan dalam kondisi baik, berkoordinasi dengan tim show management dan tim event organizer, bertindak sebagai penghubung utama antara show director, MC assist, MC, kru teknis, dan segala elemen di panggung, memastikan bahwa prosedur keselamatan diikuti dan siap bertindak dalam situasi darurat, mengatur masuk dan keluar pemain atau memantau timing pertunjukan. Halo teman-teman, kenalin, di sini aku dari bagian artistik, bagian penata panggung. Jadi di sini aku akan menjelaskan
menjelaskan apa itu tugas dan tanggung jawab dari penata panggung. Jadi di sini penata panggung itu bertanggung jawab kepada pimpinan artistik untuk segala hal mengenai desain dan pemasangan properti di atas panggung. Penata panggung juga akan membentuk panggung disesuaikan dengan para pemain teater. Tujuannya agar para pandangan penonton itu terfokus kepada penampilan yang akan disajikan. Kalau untuk debat teater sendiri, penata panggung itu tugasnya yaitu mendesain, menyiapkan, dan juga memasang properti. Ada lagi tugasnya yaitu mengatur setting panggung. Tujuannya apa? Tujuannya agar panggung itu sesuai dengan kebutuhan pertunjukan yang akan disajikan. Nah, segitu dulu ya penjelasan dari aku. Bye. Perkenalkan, nama saya Bagus Nando Saputra dari kelompok artistik. Saya akan menerangkan tentang penata cahaya. Penata cahaya adalah seorang yang menguasai sistem lighting dan bertanggung jawab atas kualitas pencahayaan pada penggunaan dan pengeresmikan yang secara profesional sesuai dengan pembuatan produksi sebuah program. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman tim artistik, kenalin saya Gading Manola dari tim artistik dengan jobdesk penata rias dan busana. Hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang tugas saya sebagai penata rias dan busana di proyek ini. Sebagai penata rias dan busana, tugas utama saya adalah memastikan setiap karakter terlihat sesuai dengan kepribadian dan cerita yang ingin kita tampilkan. Jadi, lebih dari sekedar tampilan luar, saya juga berusaha untuk menghubungkan riasan dan busana dengan emosi serta perjalanan karakter. Untuk tata riasan, saya nggak cuma mikirin teknik atau tren, tapi juga bagaimana riasan bisa mendukung karakter dan mood cerita. Misalnya, riasan yang lebih natural untuk karakter yang santai, atau lebih bold untuk karakter yang kuat. Semua itu saya sesuaikan dengan suasana dan pencahayaan di set supaya hasilnya maksimal. Saya juga akan tunjukkan beberapa konsep riasan yang sudah saya siapkan dan bagaimana saya pilihkan setiap detailnya agar lebih mendalam. Untuk penataan busana, saya percaya pakaian itu nggak cuma soal penampilan, tapi juga bisa cerita banyak tentang karakter. Setiap baju yang dipilih nggak hanya keren, tetapi juga mendukung cerita dan karakter masing-masing. Saya sudah berdiskusi dengan tim desain untuk memilih warna, bahan, dan model yang pas. Jadi, apa yang mereka pakai itu bukan cuma soal gaya, tapi juga menggambarkan siapa mereka. Keterkaitan riasan dan busana itu yang penting riasan dan busana ini harus saling melengkapi. Mereka nggak bisa berdiri sendiri, harus bekerja bareng supaya terlihat lebih kuat dan kohesif. Jadi semuanya sudah disesuaikan dengan tema dan alur cerita, mulai dari warna, bentuk, sampai detail-detail kecil yang mungkin nggak langsung terlihat. Tapi penting untuk mendukung suasana yang kita mau. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga dengan riasan dan busana yang saya siapkan, kita bisa membantu menghidupkan cerita dan karakter-karakter dalam produksi ini. Tentu saya terbuka banget untuk saran dan masukan dari tim. Jadi kalau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya selalu siap. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Fadil Novel Widyadana dari tim artistik dari sesi penata suara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penata suara dan tugas dari penata suara. Yang pertama, penata suara adalah orang yang bertanggung jawab atas kualitas audio, konsep, dan segala hal yang berhubungan dengan audio. Yang kedua, tugas penata suara adalah mengatur dan mengontrol suara atau bunyi pada suatu produksi baik di televisi, film maupun pertunjukan. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra dan saya di sini mau menjelaskan peran dan tanggung jawab menjadi penata musik. 1. Menciptakan karya musik mulai dari aransemen, lirik hingga pengisian vokal dalam lagu. 2. Menjamin kualitas musik telah bagus dan layak untuk diproduksi mulai dari sisi komposisi musik, keseimbangan bunyi hingga efek dan aransemen. 3. Mengoperasikan peralatan musik, mengatur keseimbangan bunyi atau bunyi musik, suara artis, DSB, dan menciptakan bunyi yang dibutuhkan. 4. Membuat soundtrack, film, dan musik score atau musik latar tanpa lirik.